Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya meminta untuk satu orang memimpin doanya agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kepada Nurul Nabila saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, jadi saya minta untuk mencek temannya yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga menurut Islam. Kedudukan perempuan dalam keluarga Islam perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini menempatkan perempuan dalam keluarga Islam. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam sendiri, sejatinya bahwa makhluk yang di bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Begitupun manusia, dan adapun untuk menyatukan pasangan-pasangan itulah melalui jalur yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu melewati sebuah proses perkawinan, sehingga perempuan pun mendapatkan kedudukannya di dalam keluarga Islam. Ulama sepakat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, antara lain terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seseorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang semakna dengan itu. Muncullah beberapa hukuman, yaitu hukuman nikah, yaitu pertama wajib bila dimungkinkan terjerumus dalam zina, tidak mampu menjaga diri dari arah zina meski dengan berpuasa, serta mampu membelikan mahar dan nafkah. Kedua, haram bila dimungkinkan terjadi kezaliman dalam rumah tangga karena ketidakmampuan memberi nafkah keluarga atau tanggung jawab keluarga. Ketiga, makruh bagi orang yang belum siap bekal dan belum berkeinginan nikah. Keempat, sunnah apabila seseorang sudah memiliki kemampuannya. Di dalam Islam, perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia, terutama dalam berumah tangga atau keluarga. Berbeda dengan masa zaman jahiliyah dulu, ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas atau pelayan saja, tidak mempunyai hak-hak yang setara dengan laki-laki. Dan bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna. Banyak pada waktu zaman jahiliyah, dulu anak-anak perempuan yang dibunuh ketika masih bayi karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa yang tidak penting kehadirannya di dunia ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, pun pernah mengubur anak perempuannya yang masih bayi ketika dia belum masuk Islam. Tetapi hari ini telah berbeda. Zaman jahiliyah telah berlalu ratusan tahun yang lalu. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia, pada saat itu pula wanita memiliki kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Begitupun di dalam keluarga, wanita menjadi pendamping suami dalam menjalankan roda kehidupan dalam berkeluarga. Meski dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki
menjadi pemimpin bagi kaum wanita, khususnya dalam keluarga. Tetapi wanita juga bisa memerankan peranannya sebagai pemimpin keluarga. Hak perempuan dalam keluarga Islam, laki-laki dan perempuan memiliki banyak sekali perbedaan, akan tetapi keduanya haruslah diperlakukan secara setara. Artinya hak-hak masing-masing pihak hendaknya dilindungi. Perkawinan haruslah merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan begitu, kita memberi hak sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih siapa calon suaminya. Cara lain untuk melindungi perempuan adalah dengan cara memenuhi hak-hak perempuan dalam keluarga. Siapa yang tahu ada berapa hak-hak perempuan dalam keluarga? Ada 4, Bu. Yang pertama hak reproduksi, yang kedua hak pendidikan, yang ketiga hak waris, dan yang keempat hak hulu. Ya, betul sekali. Jadi hak reproduksi ada 3. Yang pertama hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak tersebut mutlak ada mengingat risiko sangat besar yang dialami oleh ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya mulai menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu diperlukan informasi di seputar hak-hak reproduksi bagi ibu memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai guna kelangsungan hidup ibu dan anak. Yang kedua yaitu hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat proses vital reproduksi, mengandung, melahirkan, dan menyusui berlangsung, tetapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anak. Yang ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan atau istri, terutama yang menyangkut fungsi reproduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang berkepentingan. Yang kedua tadi hak pendidikan. Hak pendidikan pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria, begitu pula sebaliknya. Seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapat pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tidak berkependidikan. Karenanya mempunyai peran penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya dalam perempuan. Yang ketiga tadi hak waris. Hak waris dalam satu riwayat menyebutkan sebab nuzul ayat ini bahwa istri Sa'ad ibn Rabi mendatangi Rasulullah dan menanyakan perihal 2 anak perempuan Sa'ad ibn Abi Rabi yang bapaknya meninggal di medan perang. Ketika bersama Rasulullah di perang Uhud, paman kedua anak itu mengambil semua harta dari ayah anak tersebut dan tidak menyisakan sedikit pun. Rasulullah menjawab, Allah menetapkan yang demikian itu, kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah memerintahkan pamannya untuk menyerahkan 1/3 harta itu untuk kedua anak-anak perempuan, 1/8 untuk ibu kedua anak itu, dan selebihnya untuk pamannya. Dalam satu riwayat menyebutkan sebab nuzul ayat ini bahwa istri Sa'ad ibn Rabi mendatangi Rasulullah dan menanyakan perihal 2 anak perempuan Sa'ad ibn Abi Rabi yang bapaknya meninggal di medan perang ketika bersama Rasulullah. Di perang Uhud, perempuan kedua anak ini mengambil semua harta dari anak tersebut dan tidak menyisakan sedikit pun. Rasulullah menjawab, Allah menetapkan yang demikian itu. Kemudian turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah memerintahkan nama pamannya untuk menyerahkan 1/3 harta itu untuk kedua anak perempuan Sa'ad, 1/8 untuk ibu kedua anak itu, dan selebihnya untuk pamannya.
Islam memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan. Soal porsi yang diperoleh adalah persoalan lain. Pemberian hak waris kepada perempuan seperti halnya nanti pada pemberian hak untuk menjadi saksi, bagian dari terobosan terbesar Islam untuk mentransformasi masyarakat dari pola hidup familia yang mengandalkan ikatan primordialisme kesukuan yang sempit, asyabiyah, kepada masyarakat yang berpola hidup ummah, suatu pola hidup masyarakat baru yang mengandalkan ikatan nilai-nilai kemanusiaan. Secara universal, dalam pola hidup qabliyah, promosi karier hanya bergulir kepada laki-laki. Yang keempat, yaitu hak hulu. Hak hulu perempuan, sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk menjatuhkan talak yang disebut hulu, pemutus akad nikah dari pihak istri. Islam memberi peluang jika istri yang dirugikan secara syara, maka dapat mengajukan hulu atau gugat cerai di pengadilan. Istri membayar kembali mahar mas kawin suaminya. Jika pengadilan menerima gugat cerai tersebut, maka putuslah ikatan nikahnya. Akibatnya tidak bisa rujuk lagi. Hak talak bagi perempuan. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa seseorang perempuan berhak mengajukan talak dengan alasan-alasan suami tidak dapat memberi nafkah, dengan tidak mencukupi kebutuhan pasangan, sandang dan papan, serta kesehatan yang diperlukan oleh istri, karena sebab cacat atau keadaan yang membuat dia tidak mampu menafkahi istri. Jika suami menolak, maka pengadilan yang akan memutuskannya. Suami berperilaku kasar terhadap istri, kepergian suami yang relatif lama, dan jika suami dalam status kurungan tahanan. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa jika suami menolak permintaan talak dari istri, maka istri dapat mengajukan cerai kepada pengadilan yang disebut dengan cerai. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.